Amma ba'du fahada syarhu talabahu minni ba'dul mu'ibbina. Jadi di sini diterangkan oleh musannif bahwasanya karangan kitab beliau ini, kitab ini yang insyaallah nanti akan kita kaji. Ini rupanya beliau ini ngarang bukan pengen dewek, bukan kepengenan sendiri. Tapi ada permintaan request. Request dari siapa? Muhibbina, tentunya orang-orang muhibbin, orang-orang yang mencintai. Mencintai apa? Orang-orang yang demen, orang-orang yang suka ala risalati muta'aliqati bi umuri zawjaini. Orang yang suka dengan urusan ilmu-ilmu tentang rumah tangga. Jadi mungkin ada golongan sekelompok manusia yang demen ingin ngaji tentang ilmu rumah tangga. Maka dipintalah beliau oleh mereka-mereka untuk mengarang sebuah kitab yang dalamnya itu menerangkan tentang akhlak rumah tangga. Gitu. Karena salah satu dari unsur fikih juga ya, rupul dari fikih juga itu salah satunya adalah rupul munakahat, tentang pernikahan. Iya, yang dalamnya itu mungkin pastinya ada dalam ruangan rumah tangga. Maka siogianya lah kita untuk mengaji ilmu rumah tangga, sebab kita ini sudah berumah tangga. Ya, ada yang belum, anggap buat pembenaran ilmu atau mungkin buat support untuk pengen berumah tangga gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Alati sonnafa ba'dun nasina, yang insyaallah ini kitab diambil ditukil daripada kaul ulama-ulama yang ketermuka, orang-orang yang soleh ya. Dan kitab ini kumusannif dinamai sama itu Uqudul-Jen, namanya Uqudul-Jen. Uqudul-Jen nama kitabnya, yang di dalamnya itu menerangkan tibayani uquduz zaujaini, hak-hak istri dan hak-hak suami, kewajiban istri, kewajiban. Jadi ada hak istri, kewajiban suami, ada kewajiban istri, hak suami. Ini harus imbang. Jangan mentang-mentang tak kepala rumah tangga semena-mena. Kita nggak tahu kalau semena-mena itu kita nggak boleh. Anggapan kita benar. Apa hukumnya membenarkan perkara yang salah? Mabuk itu boleh. Apa hukumnya? Apa salahnya dan apa bedanya kalau kita dalam rumah tangga ada hal-hal yang memang dilarang oleh agama, kemudian kita membenarkan? Kan sama aja kita menghalalkan perkara yang halal, perkara yang haram dan haram dihalalkan. Naudzubillah summa naudzubillah min. Jadi intinya semua itu ada yang namanya ilmunya. Jadi insyaallah nama kitabnya apa? Uqudul-Jen ya. Uqud itu ikatan, lujen itu kalau nggak salah dua pancoran, ikatan dua pancoran. Ikatan dua pancuran. Tahu pancuran apa? Wallahu alam. Tapi begitu indah bahasanya ya, nggak ada unsur-unsur pornografi. Wa arju minallah aliyana. Nah, ini lagi hebatnya ya seorang musannif, masya Allah luar biasa, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa. Tetap dalam hal mengarang ilmu, beliau tetap wa arju minallah aliyana, beliau meminta pertolongan sama Allah, minta kekuatan sama Allah untuk mengarang kitab. Sebab apa? Tidak ada kesempurnaan bagi makhluknya, yang ada hanya bagi Allah. Maka karanganku ini nggak ada yang sempurna. Sedangkan kalau sempurna itulah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah untuk kekuatan ngarang ini kitab. Berarti ini kitab udah ditarekahin ini ya bahasanya. Udah didoain, ditarekahin, masya Allah. Berkah berjadinya. Wal ikhlas, dan minta oleh Allah kekuatan dalam hati untuk ikhlas dalam karangannya. Sebab apapun pengaruhnya luar biasa. Apapun pengaruhnya luar biasa. Lingka-lingkup kita, perbuatan kita, itu ikhlas itu pengaruhnya luar biasa. Ada orang ngomong sebentar sedikit tapi pengaruhnya luar biasa. Ikhlas. Biasanya itu ada pengaruh dari berkah keikhlasan. Jadi amal itu jantungnya itu ya ikhlas. Sekecil apapun kau beramal, tapi kalau hidup itu jantungnya, masya Allah luar biasa. Ikhlas, tahu nggak ikhlas modelnya seperti apa? Ikhlas itu orang yang nggak punya rasa apa-apa, ibadahnya karena Allah. Gampang cara nyiriinnya, kita ikhlas apa belum? Gampang.
kita kalau sholat Allahu Akbar, ada orang sama ada kucing sama apa enggak rasanya? Atau kita lagi baca ngaji, lagi baca Quran, ada orang sama enggak ada orang sama enggak rasanya? Berarti kalau rasanya beda kita belum ikhlas. Itu biasanya kita kan kalau ada orang mah sholat ada dilamain. Ya. Soalnya salah satu ciri orang sholatnya ikhlas tuh begini, kalau berjamaah lama giran di rumah cepet kayak capung cebok. Salah satu cirinya. Ada salah satu ciri orang yang gak ikhlas juga, banyak gitu cirinya. Ya, kalau ibadah di tempat umum khusyuk luar biasa, kalau di rumah kenapa nggak khusyuk? Itu ciri orang yang gak ikhlas dalam ibadah salah satunya. Mungkin banyak lagi cirinya. Wal qabul, dan mudah-mudahan ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ini udah ditarekai ini kitab sama ulamanya. Alhamdulillah pengarangnya orang Indonesia. Wanapa bihi, bahkan mudah-mudahan ini kitab manfaat. Alhamdulillah manfaat. Kita ini sekarang lagi ngaji. Manfaat berarti ini kitab. Tapi bijai Sayyidina wa Maulana Muhammad, beliau mengatakan dengan keagungan Rasulullah. Jadi wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi tarekahnya melalui wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini mudah-mudahan ditulis dikarang oleh tangan beliau, dibarengi dengan keikhlasan, kemudian juga mudah-mudahan diterima oleh Allah, amal jadi ladang amal ibadah buat beliau, dan juga manfaat buat kaum muslimin dan muslimat. Amin amin ya robbal alamin. Beliau tetap berwasilah kepada bijai dengan keutamaan Rasulullah SAW, bahkan wa aujajihi wa azwajihi, dengan juga berwasilah kepada istri-istri Rasulullah Ummul Mukminin. Bayangin coba, luar biasa. Berarti beliau ini fans berat. Jadi fans berat. Jadi ada orang yang dipensin, siapa? Salah satunya Rasulullah, kedua kemudian keluarga Rasulullah, istri Ummul Mukminin. Mungkin sekarang yang kita lihat yang di depan mata kita almarhum Maimun Zubair. Beliau tuh fans berat dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Benar nggak? Barokahnya luar biasa. Beliau salah satu pengarang kitab Sayyidina Syekh Umar Al-Jawi. Salah satu beliau ngefans berat juga sama Azwaji. Salah satunya beliau cirinya ini dalam karangannya berwasilah kepada Ummul Mukminin, rabi-rabi Rasulullah. Wa dzurriyyati, bahkan dzurriyyah para habaib. Wa hizbi, bahkan balak tentaranya. Hizbullah, bala tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari perang Uhud, mungkin sampai sekarang orang-orang yang membela Rasulullah. Dan wa uhditu wa hadaitu dzalika lil walidaini, dan aku hadiahkan pahala kitab karanganku ini untuk kedua orang tuaku. Ini pentingnya kita berdoa untuk orang tua. Beliau mengajarkan kepada kita, apapun yang kita perbuat, hal kebaikan, jangan lupa kebaikan itu kocorkan juga pahalanya untuk orang tua. Kocorkan juga untuk orang tua. Ini penting ya, penting. Indah kayaknya kita kalau masuk ke surga gandeng tangan bareng sama orang tua. Indah kayaknya. Bener nggak? Bareng sama orang tua indah nggak? Enak nggak kira-kira perasaan? Allah. Rajian minallah gufrana dzunubihima, yang beliau ini harapannya dihadiahkan ini kitab, semoga ini kitab menjadi lantaran diampuni dosa kedua orang tuanya. Jadi di sini beliau juga memesankan kepada kita dalam mukadimahnya nih ya, belum masalahnya. Kita jangan sampai lupa, apapun perbuatan baik kita sekecil apapun, jangan lupa sama orang tua. Berikan mereka wasilah untuk diampuni dosanya. Gitu. Ya, kan kita suka berdoanya inkana musian patajawat an say'a lihi, inkana musinan pajit biasa lihi. Mungkin doa itu pantasnya buat modal kita, tapi kalau buat guru-guru kita makanya nggak pantas kita doa begitu kayaknya. Sebab kalau umpama kita lagi ziarah ke kuburan kiai, doa guru kita doanya begitu, ya Allah kalau ini guru saya ini ahli maksiat, kayaknya nggak pantas banget ngomongnya ya, nggak cocok aja gitu
Ya kalau bisa mah ya Allah, banyak-banyakinlah ganjarannya, wasilah ilmunya kepada umat, begitu. Manfaat ilmunya untuk umat. Ya. Wartifa'a darajati ma, dan mudah-mudahan salah satunya lagi wasilah beliau selain ampunan dosa untuk orang tuanya dan diangkat derajatnya oleh Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu ta'ala wasul maghfirati warhamur rahimin. Sebab Allah dat yang maha luas ampunannya dan yang maha luas kasih sayangnya. Maha luas kasih sayang. Makanya agama Islam itu agama kasih sayang. Agama kasih sayang. Nggak usah diberat-berat. Ya. Sebab kalau ada agama Islam diberat-berat, nanti orang malah menjauh sama Islam. Islam mah dibawa enjoy aja, dibawa santai supaya orang merasa nyaman di Islam. Begitu juga dalam hal baik dan ataupun hal maksiat. Kita ngaji sambil ngopi, kita bawa santai aja ibadah, biar nikmat suasananya. Kenapa? Sekarang udah banyak orang berlabuh dalam kemaksiatan. Kenapa? Sebab maksiatan fasilitasnya enak semua. Jadi orang betah di sono. Di dalam ibadah apa salahnya dalam pengajian kita bikin enak supaya orang mau ibadah semua. Jangan dikeras-keras, kita bawa enjoy aja, kita bawa santai. Ngaji sambil ngopi, mantap gitu. Biar betah ibadahnya. Sebab orang sekarang banyak yang betah dalam maksiat. Kenapa? Sebab maksiat enak. Emang ada istilah bil makarih ya kan? Kalau dalam ibadah itu ada dalam ketidakenakan. Udah kita bikin enak sekarang. Ya, kita bikin enak biar ibadahnya betah. Gitu. Musola dibikin enak biar betah ibadahnya. Masjid dibikin indah biar betah ibadahnya. Gitu. Ya diskotik pakai lampu pernak-pernik orang betah-betah kan. Ya masjid kita bikin megah, kita bikin bagus, kita bikin enak, kita bikin enjoy biar betah ibadah di masjidnya. Begitu. Ini sepatah kata daripada sang pengarang, yaitu tujuan dan apa yang akan beliau karang tadi sudah dibilangin. Kitabnya apa, tujuan beliau ngarang apa, dan bagaimana sababnya asal usul ini karang kitab ini terkarang kan udah ya. Nah tinggal kita ngambil kesimpulan. Alhamdulillah berarti ini karangan kitab ulama, seorang ulama Al-Bantani Tanara, yaitu Senawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau luar biasa ya keilmuannya, ngarang kitab walaupun tipis begini tapi beliau nggak main-main, ditarekahin dulu. Ibarat kata sama kita kalau pengen punya anak baik-baik itu emang kudu banyak-banyak tarekah kita ini. Ya. Ya benar istilahnya. Pengen masak air buat mandiin anak sambil selawatan. Minumin anak sambil selawatan. Nuangin anak sambil selawatan, ditarekahin bahasanya. Apa dibacain, ditarekahin. Itu kalau kita mah kadang-kadang lupa amat ya bikin begitu-gituan ya. Padahal bisa jadi itu doa buat dari orang tua kepada anak. Sebab salah satu doa yang makbul doa orang tua. Ya kita makan kadang-kadang doa gue mah gak bakal makbul. Iya kalau kita doanya sama orang lain, tapi kalau doa ke anak, orang tua ke anak nisbat itu makbul. Kita ini wali anak, waliullah daripada nisbat ke anak. Doanya makbul, doain anak terus yang baik-baik. Mau anak jahat kayak manapun doanya mah baik-baik aja. Jangan sekali-kali doain anak yang buruk. Walaupun tuh anak badung yang nauzubillah, doanya bagus-bagus aja. Kenapa? Doa wali. Ya doa wali. Kan kadang-kadang nggak masuk akal juga ya begini ya. Kadang-kadang anak kita kadang-kadang melakukan satu hal kepada orang tua yang anggapan itu kurang sopan. Pakai akhlak kan bahasanya. Ya kayak umpama bangunin tidur orang tua. Biasa kan ajaran begitu, jangan suka bangun orang tua tidur ya. Padahal dari segi akhlak memang bagus, tapi sebetulnya dari pendidikan itu kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Sebab anak itu pasti akan mengidolakan orang tuanya. Artinya kesan anak itu dalam hidupnya pertama adalah kesan hidup dia sama orang tuanya. Kalau orang tuanya dibelain mati-matian kepada anak, pasti anak juga nanti udah besar begitu akan bela-belain mati-matian kepada orang tua. Sebab kesan baik orang tua kepada anak itu ngaruh luar biasa. Ngaruhnya luar biasa. Ya, jangan sampai begini. Kesan anak kita sama orang lain luar biasa, tapi anak kita sendiri sama orang tua jelek kesannya. Jangan sampai begitu. Memang kalau orang tua tidur, anak bangunin memang kurang sopan.
kagak ada ahlak, tapi buat pendidikan tuh bagus. Kenapa? Akan berkesan buat dirinya. Akan berkesan buat dirinya. Nanti anak tuh akan berpikir begini, orang tua lagi tidur capek-capek aja gue bangunin, dia bela-belain, dia bangun, apa yang gue mau dia turutin, ya kan? Jadi kesannya di situ nanti dia ngambil kesannya, iya, ya kan? Gitu. Seperti hal-hal, ya etika kan? Etika itu kan bagaimana hukum. Etika itu bagaimana hukum. Nah kalau etika kalau seperti gini aja, senyum itu kan sunnah, bener nggak? Senyum sunnah nggak? Ya cuman kan gimana hukum? Nggak asal senyum sama janda makan kagak boleh. Senyum kalau hukumnya halal jadi sunnah, tapi kalau hukum sama hal yang jadi haram mah yang kagak boleh. Jangan mentang-mentang kan yang namanya senyum sunnah, senyum aja udah sama siapa juga senyumnya, nggak bisa lah, nggak bisa begitu. Tetap hukum di nomor satu kan, pandang hukumnya dulu, baru melakukan sunnah, baru melakukan ahlak. Berahlak lihat hukumnya dulu, jangan sampai melakukan ahlak lu tapi hukumnya enggak, salah juga. Tetap ahlak itu di atas hukum, itu di atas ahlak. Jadi lihat hukumnya dulu, baru ahlak jalan. Sebab ahlak itu ngikut hukum. Senyum itu hukumnya sunnah. Ya kalau hukumnya halal. Istri senyum suami karena halal ya jadi sunnah. Ya kalau laki senyum janda, aduh, berabe. Jangan kan tabasum itu sunnah, ya enggak semuanya lah, tergantung hukum. Jadi hukum itu dipandang hukum dulu, baru melakukan ahlak. Jadi ahlak itu di bawah hukum. Hukum dulu lihat, jangan mentang-mentang apa-apa. Ini kan ahlak, ini kan sunnah, ini kan dianjurkan. Iya, tapi kan lihat hukumnya dulu. Kalau hukumnya haram, masa mau senyum aja? Baca bismillah itu zikir, pahala. Lah kalau mau nyolong baca bismillah. Mau nyolong mau ngintip baca bismillah. Mau main janda baca bismillah. Bayangin coba. Udah gitu tujuannya aneh-aneh apa? Baca bismillah, rumah janda biar terima, ya kan? Iya, biar diterima. Udah zikir tujuannya salah lagi, jadi gila ntar. Ini yang disebut dengan zikir, yang kalau orang zikir bisa gila, ini di sini. Udah zikirnya benar tapi bawaannya jadi salah. Jadinya acak adut situ. Acak adut jadi iman sama setan sama malaikat berantem jadinya tuh. Jadi gila jadi orang tadi ntar. Jadi gila sebab zikiran. Sebab zikirannya punya niat lain. Itu. Ya, makanya kalau buat zikir mah dibuat maksiat mah jangan ya. Mau nyawar baca bismillah. Pakai assalamualaikum lagi request, assalamualaikum dari Bang Ano. Pakai assalamualaikum. Mau nyawar pakai assalamualaikum itu doa zikir itu. Dia buat nyawar artis. Request di kertas kan assalamualaikum. Ini yang banyak orang pada gila di situ jadinya. Iya. Mikir niat pada salah. Itu mukadimah itu ini baru skapur sirih dari seorang musonif. Jadi ini kitab dikarang supaya kita tahu asal usulnya bagaimana ini karangan kitab terjadi, kemudian apa tujuan musonif ini ngarang kitab. Rupanya tadi sudah kita sebutkan semua. Alhamdulillah, berarti itu luar biasa semua. Buat kita itu luar biasa semua. Bayangin orang yang begitu besar seperti ulama Sanawi Al-Bantana ini, tenar, disebutnya juga ulama Hijaz. Ya, beliau ini lahir di Indonesia tapi tenar di negeri Hijaz, negeri Arabia. Tenarnya di Mesir. Lahir mah di Indonesia, tenarnya di Mesir. Luar biasa. Beliau masih muda, umur bangsa 20 tahunan, 19-20 tahunan, kata ada riwayat begitu. Cuman karangannya kitab udah 300 lebih. Kita umur berapa? Karangan udah berapa? Karangan udah banyak, karangan pulau di Bantal udah banyak. Puisi. Tapi itu enaknya umat Rasul itu enaknya begitu. Ulama yang berjasa, kita yang dibawa-bawa. Enak, kita diajak-ajak. Jadi beliau pengen nikmat, kita diajak. Kan biasanya orang pengen nikmat kagak ngajak-ngajak, ya kan? Model kita kan ngopi pengen dewekan aja. Apalagi pengen joinan, ogah banget kan begitu ya. Kayak jambul.
Enak gitu mah ya. Enak kan sendiri kawin ke Bogor sendiri. Kalau ngajak ya. Iya. Iya. Itu urusan beda dah. Kawin udah ramai-ramai. Sedikit ya tentang pembukaan. Tadi kita baru sekapur sirih ini pembukaannya. Biasa pembukaan itu pakai bismillah. Bismillah kita baca sedikit. Qala musannif, berkata musannif, kalau ta'ala saya bersyukur musannif atas segala apa yang diberikan oleh Allah, keluasan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya, kata musannif yaitu Asy-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab diawali pakai bismillah. Ini keluar biasaan bismillah. Kenapa? Banyak alasan dan banyak elatnya. Alasan pertama karena melihat kitab Quranul Karim. Sebab kitab kuning ini sempalan dari Quranul Karim. Kalau Quran aja kitab yang paling tinggi derajatnya diawali bismillah. Masa kitab model gini nggak pakai bismillah, ngelunjak amat. Gitu. Pamali bahasanya. Satu, yang kedua dari hadis Nabi dikatakan Qul amrin tibalin, ada yang begitu mengatakannya. La yubda'u bi bismillah bahwa akta au adam au abdar. Setiap apapun perkara baik menurut agama yang enggak keluar batas, apapun bentuknya, apapun kelakuannya, apapun semua tanpa diawali dengan bismillah, maka semua kurang berkah. Mau makan enggak pakai bismillah kurang berkah, mau minum kurang berkah. Apapun perkara yang baik menurut agama yang enggak keluar batas ya, enggak pakai bismillah hukumnya kurang berkah. Jadi kalau pengen nyari berkah mah banyak, nggak usah jauh-jauh ke ujung-ujung kulon, pakai jarak kemana, nggak usah. Banyakin aja bismillah, pengen berbuat sesuatu, itu berkah udah numplak di situ semua. Ya apalagi kita pengen jarak awal pakai bismillah mah, du sono berkah, awalnya berkah lagi, insyaallah. Bismillah itu nyangkup keberkahan luar biasa. Nanti kita lihat alasannya kenapa bismillah itu menjadi sorotan oleh ulama luar biasa. Sampai menjadi suatu hal yang fenomenal untuk orang ngaji alat mah luar biasa bismillah ini. Neranginnya sampai 3 malam belum rapi. Kalau orang ngaji alat itu nerangin bismillah itu sampai 3 malam enggak rapi-rapi. Bismillah doang. Jadi santai keburu bosan. Baru bismillah baru berhenti. Ilam, ketahuilah. Nanti kita akan tahu khasiat bismillah. Bahkan nanti ada hikayat cerita di sini. Hikayatnya asli berarti. Biasa kalau di hikayat yang ngarang ulama tuh asli. Sebab ulama mah pantangan bohong. Ya, tentang keberkahan bismillah ya. Ilam anal basmalah, ketahuilah bahwasanya bismillah kasratul barakah. Berkahnya banyak. Berarti dalam bismillah itu berkahnya udah banyak sebetulnya, udah enggak kehitung. Min dzikriha, dari menyebutnya bismillahirrahmanirrahim. Hasalal ma'mul. Nyebutnya aja itu bisa hasil maksud. Bingung kita, baca bismillah kagak hasil kita. Gitu. Dan yang bukan salah bismillahnya nih, salah yang baca. Biasanya salah yang baca. Kita kadang-kadang suldon gitu. Ya, sama jikiran gue baca sampai ledes mood kayaknya kagak hasil ini kayaknya. Yang ditanya tuh bukan jikirannya, tanya sama kita. Kita nih kadang-kadang boleh jadi mungkin kan apapun semua kehendak Allah. Bi waktin yurid la bi waktin turid. Waktu yang Allah kehendaki bukan waktu yang kita pengeni. Kapan Allah mau di situ akan Allah kabulkan. Bukan kita yang mau hari ini harus jadi, enggak. Waktu jadinya Allah yang ngatur bukan kita. Boleh jadi lagi zikir kita itu lagi ngeringkas dosa dulu. Dosa kita banyak. Kan dosa kan ada yang kerasa yang kagak. Kebanyakan kita mah yang kagak kerasa, yang kagak tahu. Dosa kita ini kalau nggak catatan, ini banyak yang kita kagak tahu. Banyak yang nggak tahu. Kalau nyolong kita berasa banget, tahu banget itu nyolong, ngintip, tahu banget dah, godain janda, tahu banget. Tapi di luar itu yang kita banyak yang lebih, yang kalau yang paling banyak yang kita gak tahu ini yang jadi masalah. Boleh jadi tuh ngeringkes yang itu. Iya. Nah, maka kalau kita pengen hasil maksud membaca ini bismillah, kita jadikan dawam untuk wiridan. Waman wadoba alai, ada keterangan waman wadoba alai adzobi qabul. Orang yang suka membaca bismillah, maka dia akan menerima satu pangkat apapun keinginannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawamin bismillah. Jadi jikiran. Baca jikiran yang lain kagak bisa. Bismillah aja udah, banyakin sampai ledes. Kila, bahkan ada satu kaul mengatakan, innal kutubal munazzalata minas sama.
semua kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab samawi kepada nabi-nabinya sampai nabi kita yang terakhir Al-Quran. Mana ilal ardi itu jumlahnya ada mi'atu arbatun, 104. Ada berapa? 104. Jadi semua kitab yang Allah turunkan dari zaman para rasul sampai zaman nabi kita itu ada kitab samawi semuanya 104. Mana suhub sis, suhub Nabi Sis itu situna 60. Nabi Sis mendapat suhub ada 60. Kemudian wasub Ibrahim salasun, suhub Nabi Ibrahim 30. Wasub Musa, suhub Nabi Musa qabla Taurat, sebelum mendapat kitab Taurat itu mendapat suhub dulu. Berapa jumlahnya? 10. Berapa tuh? Sis 60, Ibrahim 30, Nabi Musa sebelum dapat Taurat itu ada 10 suhub. Kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Jabur, kemudian Quran. 104. Pas 104 kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Itu semuanya makna yang terkandung dalam kitab yang jumlahnya segitu banyaknya. Wal ma'ani kullu kitab mazmu'a fil Quran, diringkas menjadi satu kitab Al-Qur'anul Karim. Diperkecil lagi, dirangkum lagi sekecil-kecilnya rangkuman. Tadinya ada 104, diringkas menjadi satu kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengandung semua apa-apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu, masalah-masalahnya terkandung semua maknanya. Mungkin ada yang terbaca, ada yang nggak ketebak, ada yang ketebak. Namanya kita adalah manusia bodoh. Wa ma utitum bil ilmi illa qali. Walaupun seahli-ahlinya tafsir, tetap ada batasnya. Buktinya alif lam mim wallahu alam al haqiqat murad. Alif lam mim enggak tahu maknanya kan. Alif lam mim wallahu alam. Begitu. Berarti kan jelas ada batasnya ilmu manusia mah. Nah, kemudian wal ma'ani kullu, dan jadi satu kitab Quranul Karim. Kemudian wa amanil Quran majmu' fil Fatihah, dan kitab Quran yang jumlahnya 114 surat, benar enggak? 30 juz diringkas lagi, dikecilkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkumpul fi suratul Fatihah yang tadinya ada 6.660 ayat jadi 7 ayat surat Fatihah. Berarti surat Fatihah itu pantas kalau punya julukan Ummul Quran. Apa-apa coba kita Al-Fatihah, apa-apa Al-Fatihah. Karena Al-Quran terkumpul pada Fatihah semua maknanya. Enggak begini apa Al-Baqarah, kagak apa. Ayo coba. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ingini semua hasil maksud. Yasin. Coba bayangin baca Yasin, kapan rapinya kita? Anissa, baca Anissa coba ayo. Untungnya Al-Fatihah 7 ayat, Ummul Quran julukannya juga. 7 ayat tapi mencangkup 6.600 ayat. Bahkan kalau dilebarin lagi sampai 104 kitab. Sampai di situ kah? Oh enggak. Wa ma'anil Fatihah mazmu' fil basmalah. Fatihah 7 ayat diringkas jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi bismillah itu nyangkup semuanya. Nyangkup Fatihah, Quran, dilebarin lagi nyangkup 104 kitab itu. Jadi orang baca bismillah dengan yakin, seyakin-yakinnya, berarti sama aja dia sekarang akan membaca semua makna ayat-ayat Quran. Bahkan membaca semua kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi terdahulu. Bayangin coba tuh dahsyatnya bismillah. Pantas kalau bismillah menjadikan satu fenomenal buat para pengaji ilmu. Fenomenal luar biasa. Sampai di situ enggak. Wa ma'ani bismillah mazmu' fi bahya. Bismillah diringkas lagi jadi satu huruf ba. Bayangin. Ba. Hebatnya itu ba. Kenapa huruf yang paling hebat itu ba? Ini tafsiran ba. Sampai ada ulama mengatakan bi kana makana bi yakunu mayakunu. Sebabku apapun yang telah terjadi, sebabku kata Allah apapun yang akan terjadi. Bi itu kehebatan ba. Allah berkata bi kana, apapun yang terjadi aku, dan apapun yang akan terjadi bi aku juga. Semua adalah aku. Kamu nggak pernah ngelakuin apa-apa. Itu kata Allah. Hebatnya ba. Kenapa ba hebat? Tadi bi karena apapun yang telah terjadi itu adalah sabab aku kata Allah. Kemarin habis nyalain rokok, itu rokok nyala bukan sebab api, sabab aku kata Allah. Kemarin ente sakit jadi sehat, itu sebab aku sehat, bukan karena obat. Yang akan terjadi pun itu bi yakunu, apapun yang akan terjadi bi
adalah sebab aku, bukan sebab siapa-siapa. Jadi semua Allah yang berbuat sendiri. 100 kitab jadi Quran, Quran diringkas jadi 1 surat Fatihah, Fatihah diringkas jadi Bismillah, Bismillah dikecilin lagi jadi ba. Enggak sampai situ, enggak. Bahkan wa ma'anil Fatihah. Wa kana ba'dul lama sunnah asaba malda. Bismillah majmuah. Bahkan jadi kembali kepada ba, bahkan wal ba diringkas lagi menjadi 1 titik, yaitu titik 1. Apa situ? Hakul wujud, yaitu Allah, wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Semua kembali kepada 1 titik, apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu titik ba itu jangan sembarangan itu punya makna. Apa maknanya? Allah wahdaniyat, hanya Allah satu-satunya. Hakul wujud, hak yang paling wujud. Secara wujud Allah yang paling hak. Manusia semua wujudnya cuman wujud jaizun. Ada nggak ada masa bodoh. Allah wajib adanya. Titiknya ba. Artinya apa? Itu menunjukkan Allah yang tunggal. Jadi intinya semua itu nggak ada, cuman Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya titiknya ba. Jangan main-main sama Bismillah. Baknya itu jangan main-main itu. Insyaallah maknanya dalam itu. Bahkan wakana ba'dul ulama, ada sebagian ulama soleh ini Maya, ulama soleh. Ini ulama soleh, bukan ulama main-main berarti. Asabu maron sadidan, dia terkena penyakit yang luar biasa, penyakit kronis. Ajaja atiba, dokter nggak ada yang mampu ngobatin. Maka patapak karafi ba'dil ahyan. Satu saat dia berpikir, tapakur, memikirkan tilkal ibaroh. Ibarat ini nih, ibarat yang kita ucapkan. Kitab dikumpulkan menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi titiknya basmalah. Ditapakurin itu oleh ulama. Pawadoba al basmalah. Kemudian baru situ dia habis tapakur mendapatkan kekuatan untuk dibaca, dia dawamkan wasilah kepada Bismillah supaya sembuh penyakitnya. Tanpa ada bilangan bacanya. Dia mau baca sampai dapat berapa nggak ada bilangan, mau sampai 1000 jutaan nggak. Pokoknya tuh dari pagi ketemu pagi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang baca Bismillah aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyapa Allah Ta'ala, disembuhkan penyakitnya. Amin. Ya. Cuman napakurin ini kemudian tertarik untuk mengamalkan, diamalkan dan didawamkan tanpa hitungan yang jelas. Mau berapa aja dapatnya 1 hari, disembuhkan penyakitnya. Mungkin boleh jadi kita juga punya hasil maksud apa. Dawamin aja Bismillah. Tanpa ada hitungan berapa-berapanya. Dawamin aja. Tapakurin yang barusan kita baca. Kemudian ada dorongan kita untuk mengamalkan. Amalkan. Yakin sama Allah. Itu. Hebatnya Bismillah itu. Kenapa? Sebab huruf yang kayak mangkok, bak doang. Yang paling pertama ya, kan tak menurutin. Tak makan nurutin, bak doang. Yang namanya baskom, apa aja muat. Bener gak? Coba dah. Ayo, baskom apa nih jemut enggak? Banyak muatnya. Jadi berkah itu banyak di situ di Bismillah. Apa aja muat Bismillah. Ini ada satu sedikit cerita biar kita tahu lagi. Ini untuk dorongan juga ya. Dorongan yang habis kita tapakurin ini tadi kaul ulama, kemudian kita ada dorongan untuk mengamalkan Bismillah, dan didorong lagi ada cerita menawahukiyah, diceritakan sedikit ceritanya. Hikayat ana mro'atan kana lau jajun munafik. Ada perempuan soleha punya lakinya preman. Ceweknya santri, cowoknya nongkrong pasar. Yang kalau pengajian udah kagak demen aja. Pokoknya kalau ngedenger ajian udah kayak setan kepanasan aja. Jadi bininya soleha, lakinya toleh. Itu toleh sama soleha. Ya, mungkin ini mah nasibnya kurang beruntung. Iya, kalau kata yang laki mah gue ketiban duren ya. Kalau kata yang perempuan gue keinjak teleko kan. Wakana takulu ala kulisen mingkuli pak kaulin wapalin. Nah ini kelebihan seorang perempuan ini soleha, saking solehanya. Mungkin salah satunya orang yang mendawamkan Bismillah ini, yang mentapakurkan, salah satunya mentapakurkan Bismillah ini dia, salah satu perempuan soleha. Dia ini kalau pengen ngomong, pengen ngawalin perbuatan, suka baca Bismillah. Pengen ngomong sama lakinya, bang, pengen manggil Bismillahirrahmanirrahim, bang, gitu. Manggil abangnya aja pakai Bismillah. Pengen nyuci buat keran, Bismillah. Gotong ember, Bismillah. Pengen jemur, Bismillah. Intinya tuh Bismillah udah jadi teman keseharian. Intinya tuh orang pendawam Bismillah aja. Sampai kagak ketinggalan. Jadi wiridan dah, jadi auratnya.
torekoh dengan wirid bismillah. Faqala jauh, yang namanya lakinya preman kan, ngomong dia sama bininya, lap ala nama akjalu habi. Udah, apa yang sih bahasa kalau kata kita mah, yang gue dengerin apa yang lu baca gitu, maksudnya puyang gitu, dengerin bismillah mulu, dikit-dikit bismillah begitu, puyang kali lakinya. Ya namanya lakinya kagak ada menjikiran, yang suka nongkrong di pasar, demennya mah dangdutan kan begitu, denger aja udah kayak jin ifrit ya kan. Pada surah, kemudian si lakinya dia karena puyeng dengan bismillah, maka si perempuan ini jalu habih, pengen dicoba, artinya pengen dihinakan oleh si lakinya. Ucap ini dia zikir, apa sih zikir bahasa begitu? Kalau emang tuh dibilang itu ampuh buat jaga keselamatan apa segala apa, gue pengen tahu nih begitu bahasa kata lakinya. Kata lakinya pada surah, dititipkanlah sebongkah emas sama itu perempuan, sama itu istrinya. Neng, abang titip emas, simpan. Bahasanya mungkin begitu kalau kita mah. Ntar kalau misalnya abang butuh buat beli apa, abang ambil itu. So kalau gue yang megang habis, lu yang megang dah gitu. Oh, iya, ini kan udah kalau bahasa begini udah dulu udah ada kan, bukan sekarang doang kan kita. Kalau yang dibilang perempuan itu bisa ngatur ekonomi, ya ini udah ada masalahnya gitu. Kalau laki emang dikit-dikit namanya jajan mulu kan, jajan mah kagak, ngopinya doyan sama rokoknya. Perempuan mah kan karena pelit, emangnya bukan karena pelit, dia makan aja ngeliat ke depan. Kalau laki mah kagak ngeliat besok makan apa. Kalau perempuan mah besok kita makan, kalau laki mah sekarang kita makan, besok mah gimana aja gitu. Kalau perempuan mah enggak lain, makanya perempuan mah paling demen, sisi penentu paling bisa. Ini udah ada masalahnya ini. Waqala ihfadiha, kata lakinya, tolong simpen, jaga baik-baik. Nanti bulan depan atau kapan, tahun depan mungkin abang butuh, abang mau ambil buat keperluan. Pawadu'atha, diterimalah itu emas dan disimpan oleh si perempuan tersebut fi mahali, di dalam tempat yang aman luar biasa. Dan itu juga ada pakai bismillah, nerimanya bismillah. Dibawa ke lemari berangkasnya bukannya bismillah, kuncinya bismillah. Oh, pokoknya dari kotak yang gede sampai kotak yang paling kecil, paling rapat udah, pokoknya tikus gak bakal masuk. Kecoa aja gak bakal masuk. Rapat, amin. Pokoknya pagopalaha. Sengaja dibikin lupa, artinya dibikin lama biar lupa. Gitu. Wa akhadha surah, kemudian dicolong lah itu surah. Mungkin pas perempuannya lagi naruh, diintip, naruhnya di mana. Namanya kan dia pengen menghinakan ini sila perempuannya karena suka baca bismillah, dia puyang nih lakinya. Waromaha, diambil itu emasnya, dicolong. Biasa tempatnya dirapin lagi kayak ngilangin alibi, yang ngilangin jejak lah bahasanya. Dirapin lagi, iya. Kemudian dibuang ke dalam sumur. Kalau sekarang kan pakai sanyo ya. Dulu mungkin sumur dulu udah cakep banget dulu mah. Tahun 45 tuh orang punya sumur, orang kaya. Sumur. Ya, kemudian apa? Sumatolaba minha. Datang berapa bulan diminta tuh emas. Padahal emasnya udah dicolong, dibuang ke sumur malamnya, paginya ditagih. Neng, inget gak lagi bulan lalu abang nitip emas? Inget bang, kemarin emasnya abang pengen jual ke pasar, pengen beli beras. Itu alasannya nih mah. Iya. Lah kata perempuannya, silakan bang, diambilin kan emasnya. Dengan cara bismillah juga bukannya, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tuh kunci bismillahirrahmanirrahim. Paham loh. Nah, pas ketika sodap itu, tempat emas yang paling kecil, kotak-kotak itu ya, pas pengen buka, beberapa detik Allah memberikan ilham melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, tolong hambaku yang pendawam bismillah tersebut. Saya senang itu sama si perempuan istri, walaupun lakinya bejat. Ambil itu emas yang dalam sumur yang dibuang oleh lakinya, yang dibuang dalam sumur. Seketika pas dibuka, itu emas ada lagi. Ada dengan pelantaran malaikat Jibril, perintah Allah syari'an, dengan secepat kilat. Wa yu'idu surah ila makaniha, dikembalikan lagi tempat surah tersebut kepada tempatnya. Emasnya diambil, pawadoat yadaha litakhudaha, lalu diserahkan emas itu untuk kepada suaminya. Ya kan? Apa? Pawajadata kama wadoatda. Itu anehnya emas seperti semula, basah kagak. Kan kalau sumur kan basah ya. Apa misal tadi gulungannya beda apa enggak, udah seperti semula aja udah. Apa bentuknya?
Faqadat awanalatha ila jauja, diambil tuh emas, nggak basah nggak apa, kan kalau basah jangan nih, kok basah, bocor kali kan nggak mungkin. Seperti sebenarnya perempuan mah nggak curiga, pokoknya yang tahu dia emas ada di situ aja diambil, diserahkan kepada suaminya. Wa awanalatha, diserahkan itu surah apa sebongkar emas kepada suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya nangis di situ. Patajaba minta dikegaya ta'ajub, merasa apa takjub, merasa herannya itu heran masalah. Ini mas semalam gua udah colong, gua buang ke sumur, ada lagi. Nangis, si perempuan tak bingung, mengapa tadi minta emas sekarang dia nangis. Tadi dia minta nih gua kasih, ngapa dia nangis? Di situ lalu lakinya langsung tobat lakinya langsung. Insyaallah udah kagak main janda lagi, agak nyawa lagi kagak. Insyaallah udah tobat, pokoknya mau udah perempuan soleh kayak begini pakai diantepin, masyaallah ruginya naudzubillah kita. Mar'atus soleh ya kan. Wataba ilallah, tobat lakinya, wataba ilallah minapakah, tobat lakinya dari nipaknya, dari munafiknya, dari itu tadi apa nongkrong kemana-mana kagak karuan ya, dengar ajan kayak jin ifrit, udah begitu dah, tobat sama Allah jadi soleh. Ini namanya perempuan berkah namanya itu. Ini kisah asli ya, ini kisah asli pendawam bismillah, berkahnya seperti itu. Allah akan menolongi dia dalam keadaan darurat. Jadi kita ngambil hikmahnya, begitu dahsyatnya berkah daripada bismillah. Maka mangga silakan bagi kita ini yang pada ngaji podawami bismillah, silakan mangga. Sebab emang ada keterangannya di sini. Ya, ini ada keterangan, bahkan ada hikayat ceritanya. Bahkan sebab bismillah orang bisa taubat dari pekerjaan-pekerjaan buruknya. Gitu. Wataba ilallah, kemudian si lakinya taubat kepada Allah min nifaki, dari kemunafikannya. Masya Allah luar biasa. Ini manfaat dari bismillah, bikin orang bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan zikir begitu, supaya orang makin mendekat, bukan orang semakin jauh sama Allah. Mana ada zikiran semakin jauh sama Allah? Ada zikiran bukan karena Allah. Jadi si perempuan ini baca bismillah juga tujuannya karena Allah. Dia nggak mungkin karena gua baca bismillah biar laki gua taubat, enggak, biar laki gua sadar nih, enggak. Gua bismillah biar dia taubat nih, enggak, biar dia luntur hatinya, enggak. Tetap dibaca karena Allah aja udah. Dari situ berkahnya. Jadi semua akan dihasilkan maksud, sehingga dia karena Allah, kemudian hatinya pengen supaya jadi sadar, ya sadar sendiri jadinya. Yang syukur-syukur alhamdulillahnya zikiran yang dia baca itu bukan karena suaminya biar sadar, tapi tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebab banyak orang zikir tapi keliru. Gitu. Bukan salah zikirnya, ya bukan zikir yang gak kabul, mungkin diri kita yang sebul. Iya, bukan zikirnya gak kabul, tapi diri kita yang sebul. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk masalahnya belum ini ya, ini baru pembukaan. Bismillah nih deh. Kalau baca wiridan buat cewek, ya laki bejat banget. Bejat taubat. Itu kalau yang pikiran pelet, bangusan lu. Intinya kan itu mas. Jadi semua apapun yang kita baca mas.